tentunya saudara semuanya sukacita, semuanya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan pada hari ini mari kita sama-sama memulai ibadah kita dengan tentunya pasti luar biasa. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini kami boleh mengucap syukur dan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan dulu dong di rumah Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Bahagialah kita. Haleluya, kita tetap memuji nama Tuhan dengan meriah lebih sungguh lagi. Katakan tiba saatnya. Saatnya
Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi pada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Kau begitu hebat Tuhan. Haleluya. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi sama-sama serukan baginya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberikannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Anugerah yang besar Tuhan berikan bagi kami. Kami hadir di rumah-Mu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan siap memberkati setiap kami Tuhan. Mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Tuhan biar kami sama-sama boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu tangan-Mu yang kuat menuntun kami. Kami perlu firman-Mu yang mengajarkan kami. Kami perlu kuasa-Mu hadir untuk memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pagi ini berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan, benih yang akan ditabur ini Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang berada di kota Korintus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca surat ini, secara khusus surat 2 Korintus, di antara surat-surat Paulus yang lain, di kitab Korintus ini Paulus sedikit banyak membahas tentang pelayanannya. Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan
kalimat-kalimat di mana Paulus menjelaskan tentang pelayanannya. Lebih banyak ketimbang surat-surat yang lain. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, Paulus merupakan salah satu rasul yang luar biasa. Saya mencatat beberapa prestasi yang dimiliki oleh Paulus. Kalau kita lihat, dia adalah rasul yang aktif dalam penginjilan. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara bagian belakang ada peta perjalanan misi Paulus. Sampai 3 kali melakukan perjalanan misi ke banyak kota. Dan dia menulis surat di dalam perjanjian baru yang sekarang jadi kitab-kitab perjanjian baru. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 kitab ditulis Paulus. Hampir setengah Bapak Ibu. Dia juga banyak memenangkan jiwa. Kita tahu buah-buah pelayanannya. Dia mendirikan beberapa gereja di kota-kota. Dia mencetak para pemimpin rohani. Yang terkenal anak rohaninya namanya Timotius. Ada yang namanya Titus dan lain-lain. Dia terkenal menjadi rasul yang penuh dengan hikmat. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca surat ini di dalam 2 Korintus, Paulus berbicara bukan sekedar prestasi yang besar yang dia punya, tetapi bagaimana dia menghadapi tantangan dalam pelayanan. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 berkata begini. Ditindas namun tidak terjepit, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara akan baca di situ, menemukan Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata dia sering berjerih lelah, sering di dalam penjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, dilempari batu, disesah, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, lapar, dahaga, kedinginan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ada kata sering di situ, bukan sekali 2 kali. Karam kapal itu bukan sekali. Dilempari batu bukan sekali, tapi berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Tentu ini merupakan satu tantangan yang berat dalam pelayanannya Paulus. Dia punya pengalaman untuk mengalami masa-masa sulit dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang menarik, di dalam surat 2 Korintus Bapak Ibu Saudara juga akan menemukan ada beberapa kata yang diulang oleh Paulus. Yaitu di dalam ayat 16. Di dalam ayat 16 dikatakan di situ yang pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, kata tawar hati dari kata Yunani yang dipakai itu ekakeo. Kata ini Bapak Ibu Saudara diterjemahkan dalam beberapa versi bahasa Inggris. Yang punya arti yang pertama begini. Sebab itu kami tidak jadi lemah. Yang selanjutnya, sebab itu kami tidak kehilangan semangat. Sebab itu kami gak jadi lelah. Sebab itu kami tidak kecewa. Bapak Ibu Saudara, menarik buat saya, di dalam tantangan yang begitu berat, Paulus berkata kami gak jadi lelah dengan pelayanan. Kami gak jadi lemah dengan tantangan. Kami gak kehilangan semangat oleh karena tantangan itu. Bahkan kami tidak kecewa. Bapak Ibu Saudara, saya baca satu buku judulnya Adversity Question. Ini kecerdasan manusia. Manusia itu punya 4 kecerdasan. 1, namanya intelijensi, intelektual, IQ gitu ya Bapak Saudara. Makanya kita ketemu ada orang-orang pinter, IQ-nya itu bisa 200 sampai mungkin otaknya meledak bisa gitu. Saking pinternya Bapak Saudara. Yang kedua namanya SQ. Apa tuh SQ? Singapore Airlines, bukan. Spiritual. Bagaimana manusia kemudian bisa meresponi apa yang terjadi di sekitarnya lalu memberikan nilai. Itu spiritual. Selanjutnya yang ketiga namanya EQ. Emosional ya. Emosional itu membentuk karakter. Lalu yang terakhir ini namanya AQ, adversity. Ini adalah kecerdasan pada waktu manusia mengalami tekanan. Pada waktu punya masalah. Teman saya tambahin sedikit. Satu lagi namanya kecerdasan QQ. Kagak ada Bapak Ibu Saudara. Kecerdasan banting kartu domino. Nggak ada. Cuma 4 doang. Nah, dalam buku itu ditulis oleh Paul Gestolz, Bapak Ibu Saudara, dalam buku itu dia meneliti, dia menemukan ada 3 kategori orang kalau ketemu masalah. Kategori yang pertama yang paling banyak, makanya dia gambar segitiga. Yang paling bawah itu paling banyak. Disebut sebagai namanya quitters.
Jadi dia menemukan kalau orang ketemu masalah, yang paling banyak adalah quit. Dia lari, Bapak Ibu. Dia menghindar. Dia kabur. Jadi kalau ketemu masalah dia menghindar. Dia nggak berani menghadapi tantangannya. Nggak berani. Dia menghindar. Dia quit. Makanya disebut quitters. Dia sering kena muntaber. Bapak Ibu tahu muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Nah, tiba-tiba hilang. Orang yang kabur, Bapak Ibu, nggak berani menghadapi tantangan. Ini yang paling banyak. Yang kedua, yang di tengah, yang middle ini namanya campers. Campers itu adalah istilah buat orang camping, Bapak Ibu. Jadi ternyata ada orang yang kalau ketemu masalah, ketemu tantangan penumpuk, ketemu sama pergumulan, dia camping. Dia berhenti di titik itu. Maju enggak, mundur enggak. Dia menikmati kegagalannya. Ya udah pasrah, mengalir aja. Dia camping, dia berhenti di situ. Tapi yang paling sedikit di atas disebut sebagai climbers. Climbers ini adalah orang-orang yang kalau ketemu masalah dianggap seperti gunung yang ingin dia panjat, yang ingin dia taklukkan. Ada dorongan untuk bisa sampai ada di puncak dari gunung itu, ingin ditaklukkan gunung itu. Orang-orang yang punya fighting spirit. Tetapi orang begini cuman sedikit, Bapak Ibu. Kira-kira kita golongan yang mana nih? Bawah, tengah, atau yang paling atas? Kalau kita lihat Rasul Paulus dengan segala tantangan yang dia miliki, dia berkata tantangan itu nggak bikin dia jadi lemah, bahkan dia tidak kecewa dengan segala sesuatunya. Menarik, Bapak Ibu, apa yang membuat dia tetap tegar, tetap kuat dalam setiap badai yang dialami? Apa yang membuat dia tetap tegar seperti itu? Bapak Ibu Saudara, saya menemukan karena dia punya fokus yang benar. Apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dalam ayat 16. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, situ dikatakan kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiri kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Yang pertama yang membuat Paulus tetap kuat adalah ketika dia tetap fokus untuk memperbaharui manusia batinnya. Dia berkata Bapak Ibu Saudara, manusia jasmani akan terus merosot, tetapi manusia batin harus terus dibaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita lebih fokus kepada apa yang ada di luar manusia lahiriah kita, Bapak Ibu Saudara. Lahiriah atau jasmani ini. Di dalam Alkitab kita menemukan istilah ini, ada lahiriah, ada batiniah. Ada jasmani, ada rohani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang sesungguhnya adalah manusia batin kita yang sesungguhnya. Kekuatan itu sebenarnya ada di dalam, bukan ada di luar. Yang setuju katakan amin. Bapak saya punya pengalaman soal ini. Saya waktu masih sekolah teologi, waktu itu masih sekolah, saya masih belajar dari mentor-mentor saya. Saya ikut salah seorang hamba Tuhan. Konselingin satu bapak. Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat bapak ini dari sisi fisik penampilan, gue udah begini Bapak Ibu Saudara. Pertama dia badannya tinggi, dia atletis gitu ya, jadi kayak semacam olahragawan, dadanya bidang, gede besar, jadi fisiknya bugar sekali Bapak Ibu. Dan yang lebih maco lagi pakai kumis, waduh, tuh lihat keren juga nih. Bapak Ibu, orang yang tegap seperti itu, lalu dia mulai bercerita tentang pengalaman hidup. Bapak Ibu Saudara, waktu dicerita masa-masa sulit, orang yang tegap begitu nangis. Dia nangis 1111, tahu gak tuh? Nih, satu, keluar semua. Dia nangis terseduh-seduh. Bayangin badan gede begitu. Itu sebabnya kita gak bisa ukur kekuatan manusia hanya lihat fisiknya. Karena manusia yang sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya adanya di dalam. Yang setuju katakan amin. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya juga punya pengalaman. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, Natal Bapak Ibu Saudara, Desember. Salah satu hamba Tuhan yang membantu saya mengembalakan itu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah istrinya. Dari sisi fisik istrinya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kurus. Tidak punya kekuatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap hari dia dampingi suaminya berobat. Setiap hari Bapak Ibu Saudara. Sampai dipanggil bulan dengan tabah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita gak bisa ukur manusia itu kekuatannya dari fisiknya. Dari apa yang kelihatan. Tetapi manusia yang sesungguhnya itu adalah yang di dalam.
Makanya Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya fokus kepada yang di luar, tetapi perhatikan juga manusia batin kita. Karena manusia batinnya itulah yang memberikan kekuatan untuk kita tetap tegar dalam setiap situasi. Kekuatan batinnya itu Bapak Ibu Saudara menjadi penting untuk kita melihat setiap tantangan dan pergumulan. Makanya Paulus berkata, manusia lahiriah itu akan semakin merosot, tapi manusia batin terus dibaharui. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kesempatan, Tuhan masih berikan kita kesempatan, mari kita garap manusia yang ada di dalam. Yang setuju katakan amin. Kita mulai menggarap batinia kita, supaya dalam setiap keadaan kita boleh siap menghadapi tantangan dan pergumulan. Ada kekuatan iman yang dari dalam. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 17. Ayat yang ke-17 tadi berkata begini Bapak Ibu Saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang membuat Paulus begitu kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan? Yang kedua, karena dia tidak fokus pada penderitaan, dia fokus pada kekekalan, pada apa yang ada di balik penderitaan itu. Yaitu apa? Kemuliaan Allah. Seringkali kita fokus hanya kepada masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Kita hanya fokus mengurusi masalah kita, perasaan kita, bahwa kita lupa di balik setiap tantangan dan pergumulan ada pekerjaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang mendatangkan kebaikan. Makanya dia berkata, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu apa? Kemuliaan kekal yang Allah berikan dalam kehidupannya. Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita punya pergumulan, kita masuk dalam banyak penderitaan, kita harus percaya di balik semua ini Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bagaimana kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara? Saya mau cerita tentang satu tokoh namanya Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia umur 6 minggu dia kena demam tinggi. Dan karena salah penanganan oleh dokter, dia mengalami rusak pada matanya. Waktu dia usia 5 tahun, kerusakan matanya nggak bisa diperbaiki, tidak bisa dioperasi lagi, dan dokter menyatakan dia buta secara permanen. Dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya, karena waktu dia usia 1 tahun, papanya meninggal. Jadi lengkap sudah penderitaannya. Ya buta, nggak punya bapak, gara-gara nggak punya bapak, jadi miskin. Nggak ada yang kerja. Jadi lengkap sudah penderitaan, buta, nggak punya bapak, miskin. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah kisah hidup Fanny Crosby. Di akhir hidupnya, waktu Fanny Crosby mati, ternyata Fanny Crosby itu dijuluki sebagai ratu penulis lagu gospel. Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby ini sudah mengarang kurang lebih ada 8.000 lagu. Dan dari 8.000 lagu, 5.000 lagunya dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Hampir setengah karyanya diberikan penghargaan. Salah satu yang terkenal lagu Fanny Crosby yang sampai sekarang kita masih nyanyikan itu adalah begini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu karangan Fanny Crosby. Mampirlah dengar doaku. Itu karangan Fanny Crosby. Salibnya, salibnya. Itu juga karangan Fanny Crosby. Dan masih banyak lagi Bapak Saudara. Ya saya nggak perlu nyanyi semua Bapak Saudara. 5.000. Terus kita nggak pulang-pulang. Saya kan mau khotbah bukan mau nyanyi Bapak Saudara. Dia dijuluki sebagai ratu penulis lagu gospel. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ibu dan neneknya menanamkan ajaran Kristen Protestan dengan membantunya menghafal ayat-ayat panjang dalam Alkitab. Usia 10 tahun dia menghafal 5 kitab di dalam Alkitab. Usia 15 tahun dia hafal beberapa ayat, beberapa kitab maksud saya. Kitab Amsal, Kidung Agung, dan beberapa bab di dalam kitab Mazmur. Orang buta, tapi kerinduannya kepada firman Tuhan begitu kuat Bapak Ibu. Dia dibantu sama nenek, sama mamanya baca ayat.
menghafal dan merenungkan kebenaran firman. Artinya secara rohani dia bertumbuh. Bapak Ibu Saudara hafal ayat apa? Kejadian 1 ayat 1 Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau itu juga ngafal mungkin ini. Mazmur 23 ayat 1. Apa? Tuhan adalah, mungkin apa? Kalau nggak hafal juga mungkin Yohanes 3 ayat 16. Hafal nggak? Oh hafal. Karena ini ayat setiap Natal dibacain. Kalau kan nggak hafal juga kan keterlaluan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby secara rohani pun bertumbuh. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang saya catat di sini adalah dia bisa membaca puisi, dia menulis banyak puisi. Dia bisa main piano, dia penyanyi sopran, dia terlibat dalam advokasi orang buta. Dia menjadi wanita pertama yang tampil di Kongres Amerika untuk bacakan puisinya. Dia mengarang lagu untuk Presiden Amerika. Dia mengajar tata bahasa, retorika, dan sejarah di Institut untuk Orang Buta di New York. Orang yang buta sejak kecil nggak punya orang tua, hidupnya miskin. Tapi waktu dia mati Bapak Ibu, dia punya banyak karya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tidak fokus hanya kepada masalahnya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendengar cerita Fanny Crosby, waktu kita tahu keadaan Fanny Crosby, mungkin kita berpikir ini orang nggak punya masa depan. Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memakai situasi itu untuk hari ini. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya baca cerita Fanny Crosby, kita bisa berkata Tuhan itu luar biasa. Di balik semua penderitaannya, Bapak Ibu Saudara, ada kemuliaan Tuhan yang bisa ditampilkan oleh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini kalau Tuhan izinkan kita punya banyak penderitaan, Bapak Ibu Saudara jangan fokus kepada masalahnya. Kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang misteri ini ada kemuliaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tergantung kita meresponinya. Maukah kita fokus dan percaya bahwa di balik ini ada Tuhan. Yang ketiga ayat 18. Di dalam ayat 18 di situ dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang membuat Paulus begitu kuat, begitu tegar menghadapi setiap tantangan dan pergumulan? Yang ketiga, karena dia fokus kepada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa saya terjemahkan dari yang tidak kelihatan itu? Seringkali yang tidak kelihatan ketika kita menghadapi badai adalah Tuhan dan kuasanya. Seringkali seakan-akan Tuhan kita nggak lihat, seakan-akan Tuhan nggak ada, seakan-akan Tuhan nggak bekerja, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita diajak untuk melihat dengan mata iman, bukan mata jasmani. Kalau pakai mata jasmani, Bapak Ibu Saudara, kita bisa takut, kita bisa lemah. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata iman, kita percaya bahwa dalam segala situasi ada Tuhan dan kuasanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa cerita yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bilangan pasal 13. Mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Kita nggak perlu baca, saya ceritain aja. Percayalah, saya sudah baca ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini cerita tentang 12 pengintai. Waktu Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa kirim 12 pengintai. Waktu kembali Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara baca ceritanya. 10 orang berkata begini, Musa, kami lihat di sana orangnya besar-besar, seperti raksasa, kita seperti belalang. Di sana orangnya seperti mau makan orang. Nggak usah kita ke sana. Kenapa? Karena dia lihat dengan mata jasmani orangnya besar-besar. Cuman ada 2 orang namanya Yosua dan Kaleb yang melihat dengan kacamata iman dan berkata, benar orangnya besar-besar. Benar di sana orangnya tinggi. Seperti raksasa, kita seperti belalang. Tetapi Tuhan jauh lebih hebat daripada dia. Cuman 2 yang lihat dengan kacamata iman. Bapak Ibu kalau lihat dengan kacamata jasmani, kita jadi takut. Satu lagi cerita. Nanti tolong dipersiapkan ayatnya 2 Raja-Raja pasal 16 sampai ayat, pasal 6 ayat 15 sampai 17. Itu ayat terakhir. Saya rindu ditampilkan ayat itu. Tapi yang cerita kedua ini adalah dalam 1 Samuel pasal 17. Ini cerita tentang Daud dan Goliat. Kita tahu semua ceritanya. Orang Israel sama orang Filistin udah, bahasa Betawinya itu udah amprokan Bapak Ibu. Tinggal perang. Tapi nggak perang-perang gara-gara orang Filistin berkata, cari yang paling hebat dari antara orang Israel, lawan, kita punya jagoan.
Bapak Ibu Saudara, nanti ketemu kalimat ini. Waktu Saul dan segenap tentara Israel melihat Goliat, takutlah mereka. Melihat Goliat takut. Cuman ada satu anak namanya Daud. Waktu sampai di situ nganter ransum buat kakak-kakaknya. Mendengar olok-olokan orang Filistin dan berkata, siapa tuh? Waktu dia mau maju berperang, kakak-kakaknya lawan. Bapak Ibu Saudara, jangan. Itu orang udah dari remaja megang lembing. Kamu cuma ngurusin kambing domba. Nggak ngerti perang. Tapi Daud berkata begini. Domba yang dipercayakan kepadaku untuk digembalakan. Kalau ada singa aku lawan. Kalau ada beruang aku lawan. Karena Tuhan besertaku. Hari ini juga aku akan menyerahkan orang itu, mayatnya, kepada burung-burung di udara dan binatang buas di padang gurun. Supaya mereka tahu di Israel ada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, cuma Daud yang bisa melihat dengan kacamata iman. Ayat yang terakhir tolong ditampilkan. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai dari ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta dan ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bujang Elisa waktu buka pintu, dia pikir ada koran. Waktu dia buka pintu, tentara sudah kepung. Lalu dia berkata, mati kita. Dia lapor sama Elisa, kita sudah dikepung. Lalu Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Secara mata jasmani kita nggak lihat. Tetapi Elisa berkata, Tuhan bukalah kiranya mata bujang ini. Waktu Tuhan buka mata batinnya, mata imannya, ternyata pasukan Tuhan jauh lebih banyak. Mengelilingi gunung itu, siap menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, seringkali memang Tuhan seakan-akan kita nggak lihat. Seringkali kadang-kadang kuasanya kita nggak rasakan dalam kehidupan. Tapi percayalah bahwa dia selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara nolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang harus kita miliki adalah buka mata iman kita untuk tetap percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan hadir dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Kuasanya jauh lebih besar dari apapun dan dia akan menyertai dan menolong hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu pagi ini yang hadir. Kami angkat tangan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami. Apapun yang kami miliki hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Mungkin ada di antara kami yang hari ini datang. Kami punya pergumulan dalam rumah tangga. Kami punya pergumulan dalam pekerjaan. Kami punya pergumulan Tuhan dalam ekonomi apapun bentuknya. Bahkan Tuhan ada di antara kami mungkin yang hari ini datang dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada. Hari ini kami angkat tangan dan berserah di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat kami pagi hari ini. Kami angkat tangan kami. Kami berserah kepadamu. Kiranya kuasa-Mu menjamah setiap kami. Tuhan turun tangan. Tuhan buka jalan. Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Biar kekuatan dari Allah hadir dalam hidup setiap kami pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Engkau mendengar seluruh doa kami Tuhan. Sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Semuanya jadi bagi kami. Kami berserah dan berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Kehendak Tuhan yang jadi buat keluarga kami. Keluarga Tuhan yang jadi buat pergumulan, pekerjaan, apapun tantangan kami hari ini. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan akan siapkan bagi kami. Kami angkat iman percaya kami. Dan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang beserta dengan kami. Yang akan terus memberikan kami kekuatan. Kekuatan untuk dapat melangkah dalam jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari setiap jemaat kita mengangkat tangan kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kami percaya setiap jemaat mulai saat ini Bapa, dipenuhi dengan pikiran Kristus, hati Kristus oleh karena Roh Kudus di dalam setiap kami. Bersyukurlah atas semua berkat yang datang daripada Allah Bapa kita di surga. Semuanya terjadi hanya karena Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita semua telah disatukan oleh Roh-Nya, yaitu oleh Roh Kudus. Di dalam persekutuan intim dengan Dia, Dia menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya katakan amin.